Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Is. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Amel? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Nur Is bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah, Bu. Saya juga baik. Eh, Bu Amel kayaknya lagi ada masalah ya itu. Ada masalah apa, Bu? Iya, Bu Nur Is tahu sekali ya dari lihatnya dari raut Oh, muka bukan. wajah saya ya. Betul, Bu. Iya, Bu Nur. Sepertinya Aduh, adalah saya aduh, saya ada sedikit kewalahan nih Bu tentang mengelola kelas seperti itu. Kesulitan dalam mengelola kelas. Kelas saya itu kelas gemuk Ibu. Kelas 7, kelas gemuk, satu kelasnya itu ada yang 36, bahkan ada yang 46 Bu. Jadi hampir 50 ya Bu satu kelas itu, jadi padat sekali. Nah, pada saat mengelola kelas itu saya kewalahan Bu, kewalahannya karena bagaimana sih mengatasi anak-anak yang aktif, super aktif, yang luar biasa gitu. Itu yang saya alami Bu Nur. iya. Berarti Bu Amel itu mengalami situasi yang dihadapinya itu memang anak-anak terlalu ramai ya, Bu ya? Iya Eee, betul. atau bisa menjelaskan lebih detail lagi gitu, Bu, kesulitannya tuh yang membuat Bu Amel tuh di mananya? Ya, mereka itu sering sekali berbicara saat saya menerangkan materi seperti itu. Pada saat saya menjelaskan materi, anak-anak itu sulit untuk fokus, untuk mendengarkan fokusnya hanya kepada gurunya seperti itu. Itu sih Bu yang saya alami. Lalu Mhm, pada saat mengerjakan tugas yang saya berikan, mereka tuh ada yang kalau di kelas itu ada yang jelalatan gitu. Tampilan nggak mau diam, itu sih Bu. Jadi bagaimana ya supaya anak yang aktif ini jangan terlalu aktif sekali saat pembelajaran. Itu sih Bu iya, yang saya alami, bahkan ada beberapa anak yang sukanya menjahili temannya, jadi kan gaduh ya Bu kelas itu. Itu sih mhm, Bu mengelola kelasnya yang saya sangat super-super harus bertindak ya, seperti itu. iya Bu Amel ya, terima kasih Bu Amel atas penjelasannya. Berarti dari yang Ibu ceritakan tadi, saya melihat bahwa kondisi kelas berarti ramai sekali, belum kondusif gitu ya Bu ya? Iya. Bagaimana ya kalau kita merumuskan agar tujuannya itu tercapai, ruangnya aman, nyaman, kondusif itu seperti apa ya, Bu, ya? Gimana Ibu? Jadi tujuan yang saya harapkan ya Bu, yaitu Mhm, tujuan dari saya yaitu menciptakan kelas yang kondusif seperti itu, yang lebih tenang, kondusif, lebih nyaman untuk anak-anaknya, lebih fokus mendengarkan saya saat menerima materi yang saya berikan, bahkan mengerjakan tugasnya itu juga lebih fokus, tidak lagi saling bergurau dengan temannya, tidak lagi saling jelalatan ke kursi-kursi yang lain seperti itu, atau bahkan tidak berlari di dalam kelas. Seperti itu sih Bu tujuan yang ingin saya capai. tujuan Bu Amel itu sangat bagus, sangat mulia ya, Bu, ya, eee, Iya. seperti ingin mencapai tujuan yang anak-anak bisa belajar dengan tenang, aman, nyaman, dan kondusif ya. Bagaimana kalau menurut Bu Amel dalam situasi seperti ini untuk mengatasinya tuh ya, Bu, ya, bagaimana ya, Bu, ya, kalau menurut Bu Amel tuh? Saya sudah berusaha ya Bu untuk berusaha mencoba beberapa cara seperti memberikan peringatan, memberikan teguran seperti itu, memberikan juga tugas tambahan, bahkan memarahi mereka juga sering gitu. Bahkan saya itu dijuluki guru yang galak, guru yang judes seperti itu Bu. Karena ya itu tadi anak-anak supaya nurut itu gimana sih? Kitanya juga kan sebagai guru harus tegas ya Bu ke anak murid Iya, kita seperti iya itu. betul. Betul Bu Amel, betul Bu Amel sudah bagus dalam
berbagai cara tadi mencoba mendekati siswa ya, mungkin, bisa juga pendekatan yang ada lagi atau pendekatan yang berbeda itu. Bagaimana Ibu tuh, Bu? Ya Membangun mungkin hubungan eh, siswa dengan Ibu secara lebih dekat lagi gitu, Bu? hubungannya bisa jadi di luar kelas ya Bu, kayak saya mengamati anak dulu, misalkan ada anak yang salah satu anak yang sering jahil ke temannya atau seringnya itu eh, hiperaktif ya Bu, bisa dibilang hiperaktif. Kenapa sih anak ini tidak nyaman di dalam kelas? Anak ini kenapa? Apakah dia punya hobi atau minat lain di selain pelajaran yang akademik ya Bu, bisa juga di luar Mhm, akademiknya dia lebih menonjol seperti itu. Bahkan ada salah satu murid saya itu Demba, itu tidak mau diam seperti itu. Saya menelusuri seperti itu. Saya juga kebetulan saya kan guru bahasa Indonesia ya. Jadi bukan guru ya wali kelasnya, bukan wali kelasnya. Jadi saya menanyakan ke wali kelasnya kenapa ya, intinya mencari solusi bareng-bareng dengan wali kelasnya seperti itu, bertanya. Lalu juga saya mengamati kalau pada saat jam istirahat Demba itu mhm, senangnya apa? Oh, ternyata Demba itu senangnya berolahraga, Bu Nur. Jadi mhm. kenapa Itu dia pilihan. di dalam kelas itu tidak mau diam? Ternyata Demba itu senang sekali dengan bermain bola Mhm. seperti itu. Jadi pada saat jam istirahat dia senangnya bermain bola dengan teman-temannya di lapangan sekolah seperti itu, Bu Nur. Kalau Jadi Bu iya iya betul, Bu. jadi pendekatannya gitu sayanya nanti ngobrol gitu, Demba suka bola ya, terus ikut Mmm, ekskulnya ekskul apa, saya ikut mhm, ekskulnya futsal Bu. Oh, jadi saya tahu seperti itu. iya. Kalau berarti dalam kelas ramai ya, Bu, ya, karena memang Iya. sukanya dengan bola gitu. Nah, kalau pendekatan yang Ibu sampaikan itu sudah bagus ya, Bu, ya. Cuman untuk melibatkan hampir seluruh siswa dalam pembelajaran di kelas ini biar mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam kelas itu sendiri tuh seperti apa? Padahal kan Ibu Amel bukan wali kelas ya, tapi kan guru mata pelajaran gitu. Bagaimana itu tuh, Bu? Ya, saya sih sudah mensiasatinya dengan aturan kelas ya Bu, aturan aturan Ah, kelas. iya Ya iya. dengan wali kelas juga ada, tapi juga ada aturan jam bahasa Indonesia gitu. Aturan Mhm, aturan jam bahasa Indonesia itu apa? Yaitu datang tepat waktu. Saya masuk ya anak-anak sudah tertib di dalam kelas seperti itu. Bahkan bagaimana sih caranya untuk kelas itu nyaman? Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi sebelum saya masuk kelas, saya lihat dulu apakah kelasnya mhm, sudah bersih, sudah aman, sudah nyaman untuk eh, wajar. kita sama-sama belajar seperti itu. Biasanya seperti itu. Tapi kan tetap aja ya Bu Nur, Mhm, walaupun di awal ajaran pertama saya masuk sudah selalu mengingatkan tentang aturan aturan tentang kelas bahasa Indonesia, tapi kan tetap aja setiap tetap. setiap pertemuan 3 minggu sekali itu masa saya harus mengingatkan terus anak-anak, itu yang lemahnya saya tuh di situ Bu Nur. Jadi saya tidak selalu mengingatkan anak-anak setiap masuk setelah berdoa, persepsi gitu. Peraturan bahasa Indonesia apa ya? Gitu kayak gitu. Mungkin itu Mmm, lemahnya saya, belum setiap jam pelajaran saya tidak selalu diterapkan seperti itu. Saya inginnya ya nanti untuk berikutnya itu saya akan melakukan itu Bu Nur. Jadi untuk iya tadi supaya anak-anak nyaman seperti apa, tadi kan harus ditegur, harus diingatkan terus ya Bu Nur, itu sih iya yang ingin saya capai seperti itu. iya iya, Bu Amel, sangat bagus tadi Bu Amel sudah menyampaikan bahwa, mau melaksanakan kesepakatan kelas di waktu pembelajaran setiap waktu. Berarti 1 minggu itu bisa 3 kali ya, Bu, ya, kalau pelajaran bahasa Indonesia masuk dan berarti anak-anak selalu diingatkan nantinya seperti itu kalau ada Iya betul. kesepakatan kelas. Apakah Bu Amel mau melaksanakannya berarti setiap waktu itu atau gimana, Bu, tadi tuh? Mungkin karena memang kesepakatan kelasnya itu sudah di awal ajaran baru Mhm, ya Bu.
Heeh, paling hanya selalu mengingatkan seperti itu. heeh, Ayo iya, kesepakatan kelas kita, kelas mhm, bahasa apa, seperti mhm, itu. Jangan membuang sampah sembarangan Bu, pasti itunya mhm, sih yang iya, akan lebih diterapkan teratur ya Bu, supaya kelasnya juga kondusif, kelasnya juga nyaman, seperti itu ya Bu Nuris. iya. Iya, barangkali nanti perlu evaluasi lagi Bu kalau sudah diterapkan yang tadi Ibu sampaikan tentang kesepakatan kelas dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nanti ada evaluasi lagi dan perlu untuk, ada berapa kali gitu ya Bu Amelnya ya, seperti itu tah, mungkin menurut Betul, Bu Amel? betul. Betul sekali Ibu, baik, setuju, sangat setuju sekali. Nanti pada saat pertemuan berikutnya kita saling sharing lagi ya Bu Nur, jangan bosan-bosan. Saya curhat dengan Bu Nur Is tentang permasalahan yang saya hadapi dan alhamdulillahnya kan setelah saya curhat saya mempunyai solusi seperti itu, Mhm, solusi yang saya pecahkan sendiri. Bagaimana iya sih sikap saya sebagai guru seperti itu. iya Terima betul Bu kasih Bu Amel. Nur. Sama-sama, berarti nanti kita pengen tahu, cerita Bu Amel lagi, kalau sudah menerapkan kesepakatan kelasnya itu seperti apa anak-anak di kelasnya ya Bu Amel ya. Baik, Kita ngobrol terima lagi kasih. minggu depan. Sampai jumpa Bu Amel, nanti kita curhat Baik. lagi. Terima kasih Bu Mudah-mudahan Nur Is, jangan mudah-mudahan bosan-bosan dengan lancar. saya. Baik, terima Betul. kasih. Sama-sama Bu Salam. Amel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amel. Selamat pagi Bu Nur Is. Pagi, Bu Amel, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Nur Is sudah meluangkan waktu. Iya, Bu, Oh, maaf. saya memang ada permasalahan ini, Bu. Sedikit kewalahan di dalam kelas ya, Bu ya. Saya saat mengajar mengelola kelas yang baru saya lola, ini kelas 7 Bu, yang saya ampu mata pelajaran IPA. Ada siswi memang yang sangat aktif dan sering sekali untuk saya sulit mengendalikannya tuh, Bu. Seperti itu. Oh, Ini yang jadi saya pikiran gitu masalahnya. aduh, saya sangat mengerti sekali itu perasaannya Bu Is bagaimana ya, aduh mengatasi anak yang sangat-sangat super Mhm, ya Bu. mhm. Lalu untuk memahami situasi yang dihadapi itu bisa diceritakan Bu Is seperti apa mengenai perilaku siswanya? Ya, siswanya tuh Bu saat saya menerangkan itu siswa tuh nggak mau diem gitu ya, Hmm, seringnya mengganggu teman satu bangkunya gitu, menjahili, dan rame. Akhirnya saya pas menyampaikan materi itu, sedikit terpecahkan, tidak terfokuskan hmm. anak-anaknya itu tuh Bu yang, menjadi masalah bagi saya tuh Bu, seperti itu. Wah, terima kasih Bu Nur Is atas penjelasannya. Dari yang Ibu Nur Is ceritakan tadi, saya melihat bahwa ada keinginan yang kuat dari Bu Nur Is nih untuk mencari solusi Mhm, supaya iya Bu, anak-anak itu lebih fokus ya Bu. iya betul Bu. Bagaimana jika kita merumuskan tujuan yang akan dicapai dari sesi coaching hari ini Bu Nur? Tujuannya apa sih? Bisa Iya Bu. diceritakan Bu Nur? Tujuan saya sih sebenarnya ingin ya menciptakan kelas ya di mana-mana tuh menciptakan kelasnya yang lebih tenang gitu, lebih kondusif untuk belajar biar anak-anak juga bisa fokus baik saat saya menyampaikan materi maupun nanti dalam pelaksanaan tugas-tugasnya gitu loh Bu. Seperti itu tujuannya ingin anak kelas kondusif gitu loh Bu, seperti itu. Nah, lalu apa yang menurut Bu Is ini cara untuk mengatasinya itu situasinya yang seperti apa Bu Nur? Ya, Situasi saya yang tuh akan Bu dilakukan. Ya, saya tuh mencoba ya pendekatan ke anak tersebut gitu ya, ke siswa tersebut itu memberikan memang anaknya cepat gitu tanggap dalam pembelajaran gitu. Jadi
dia sudah selesai belajar, dia mengganggu temannya dan saya memberikan tugas tambahan atau, kadang juga saya, menegurnya agak keras gitu loh, Bu. Tapi sepertinya, belum efektif gitu anaknya tuh ya. Lagi-lagi mengganggu lagi mengganggu lagi, seperti itu tuh, Bu. Seperti, jadi saya, merasa kewalahan gitu loh, Bu. Seperti itu ya benar. Sudah bagus sekali sepertinya rencana yang tadi dipaparkan oleh Ibu Nuris untuk mencoba berbagai cara ya Bu, kayak tadi menegur, memperingatkan, lalu memberikan tugas tambahan seperti itu. Kayaknya Bu Nuris adalah guru yang sangat diteladani nih oleh muridnya ya. Ya Sangat melakukan disegani pendekatan, juga. Iya, sangat disegani juga nih kayaknya guru IPA ya, Bu. agak tegas, Bu, guru IPA, Bu. Iya, agak tegas. Saya Lalu, mungkin ya begitu Bu disangkanya galak mm, galak Ibu. Iya Ibu mah yang penting kita sama-sama hayo belajar bagaimana biar kita dapat ilmu pulang dari sekolah dapat gitu. Dan selain yang tadi saya ceritakan juga Ibu, saya juga melakukan pendekatan sih sebenarnya ke anak tersebut di luar jam pelajaran. Saya dekati kenapa ya ada masalahnya apa kok tiba-tiba eh, selalu di dalam kelas tuh rame setelah dikasih tugas ngobrol sana sini memang anaknya terbuka Bu dan ternyata memang betul anaknya suka bermain bermain bola aktif bermain ala tradisional gitu jadi memang mungkin nih saya lihat anaknya energinya lebih gitu loh seperti itu Bu. Nah, mungkin jadi, kalau itu satu ya, Bu. Nah, kalau untuk ke semua kelasnya itu ya saya masih agak bingung, mungkin saya akan menerapkan, tentang kesepakatan kelas bersama gitu loh, Bu, mungkin. IPA itu pelajarannya lama, Bu. 5 jam pelajaran, ada yang iya, 2 jam pelajaran, ada yang 3 jam pelajaran. Mungkin anak juga, mengalami kebosanan dan mungkin butuh, kreativitas saya dan ada kesepakatan kelas kayaknya, Bu. Saya tuh selalu kesepakatan kelasnya tuh 1 minggu di awal aja gitu loh, Bu. Tidak iya. tiap hari gitu, Bu Amel. Apa perlu Sudah ya bagus, saya Bu. mhm, Sudah sangat bagus Bu Nur. Jadi ada kesepakatan kelas tadi yang sudah Ibu Nur jelaskan. Lalu ada mhm, hubungan juga, hubungan hubungan kedekatan personal. antara iya personal antara Ibu dengan murid Ibu seperti itu. Sudah bagus sangat, sangat sangat bagus Bu Nur. Semoga nanti untuk kedepannya ya Bu Nur jadi lebih Mhm. lebih aktif lagi anaknya, lebih Iya, jadi Bu, lebih fokus mudah-mudahan. lagi untuk mencerna pelajaran yang Ibu Nur sampaikan. Bahkan kalau IPA itu ada lab IPA-nya ya Bu, jadi Iya, anak-anak Bu. lebih senang. Iya, betul, Kalau Bu. lalu Anak-anak tuh ada sebenarnya lebih senang di saat kita praktikum di iya, laboratorium, karena memang iya, kayaknya anaknya kinestetik deh, Bu, jadi lebih banyak bergerak gitu. Jadi mereka senangnya seperti itu. Cuman mungkin kalau untuk keseluruhan, kita juga mengambil kesepakatan kelas kayaknya, Bu, yang harus diingatkan karena di laboratorium juga kan, kesepakatan laboratorium itu lebih atau tata tertib aturannya itu lebih banyak gitu dibandingkan di kelas. Jadi ya mungkin saya juga harus sering mengingatkan lagi. Dalam setiap pembelajaran, ya saya harus mengingatkan gitu, seperti iya. itu. Gitu ya. Sudah sangat bagus Bu Nur. Jadi saya yakin Ibu Nur nanti bisa untuk selalu mengingatkan anak tentang keyakinan kelas di awal 1 minggu pas awal pembelajaran ya Bu Nur. Semoga nanti Iya, untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi, iya. lebih nurut-nurut lagi anaknya, lebih paham Amin. Iya, seperti Bu, itu ya. mudah-mudahan ya. Ya, kita nanti bertemu lagi ya Bu Nur untuk hasil dari solusi yang Ibu Nur hadapi ini. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan berjumpa lagi untuk sesi curhat berikutnya. Bagaimana sih Bu Nur Is Iya, Ibu, hasilnya terima setelah kasih. setelah kesepakatan kelas selalu teratur dilaksanakan seperti Iya, itu. iya, terima kasih Ibu. Duh, curhatan saya lega Bu masalahnya. Iya, Ayamnya harus kita menggunakan kesepakatan kelas yang mengingatkan tiap hari ini Bu ya sepertinya nih. iya, Mudah-mudahan baik. saya berhasil ya Bu.
Nah, Amin, terima kasih amin. Bu Saya doakan Amel semoga iya, atas semoga mau selalu mendengarkan saya. Iya, semoga selalu sehat Bu Nur untuk terima menghadapi kasih Bu. anak-anak yang aktif, membimbing anak supaya Iya Bu, berhasil seperti saya sudah itu. bisa tersenyum nih setelah Bu Amel Iya. membantu saya dalam memecahkan masalah dan solusinya. Makasih Bu Amel. Baik, baik. Terima kasih juga. Terima kasih kembali Bu Nur Is. Ya Bu, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Kasus 2 saya sebagai koci dan Bu Amel sebagai coach sudah kita laksanakan. Berikutnya mangga Bu Amel untuk pertanyaan yang harus kita selesaikan. Baik, kita sesi selanjutnya refleksi ya Bu. Ya, Refleksi diri latihan coaching. Ya, pada saat pembelajaran hari ini kita sesi curhat coaching. Refleksi dirinya yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah berjalan sangat lancar. Saya merasa sangat bahagia, sudah bisa membangun hubungan yang aman, yang terbuka dengan coach sehingga merasa nyaman untuk berbagi. Tadi saya juga sudah menjalin hubungan dengan baik dengan Bu Nur Is, ya Bu Nur. Bagaimana kita sama-sama mencari solusi dan diarahkan dengan alur tirta. Seperti itu. Lalu yang ya. kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Eh, Yaitu saya merasa masih perlu lebih baik untuk mengelola waktunya ya Bu Nur. iya, Mengelola waktunya. Jadi nanti lebih baik lagi mengelola waktunya seperti itu. Jadi tidak ada yang terlambat atau terhambat seperti itu atau jaringan internet seperti itu. Coba pertanyaan yang ketiga dan empat nanti Bu Nur Is yang memaparkan ya, silakan. ya. Terima kasih Bu Amel. Saya akan memaparkan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan pada saat melakukan coaching. Kita memang berada penuh ya Bu ya, eh, di fokus ya, fokus pada penyiapan diri, terus juga fokus pada materi. Kita juga mengatur ritmenya gitu ya Bu ya. Gitu agar coaching kita berjalan dengan lancar gitu seperti itu. Tadi kita berdiskusi seperti itu. Itu ya Bu ya. Baik. Kemudian Ya, yang untuk memperbaikinya ya, waktu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Itu yang nomor 4 ya Bu ya. Untuk memperbaiki dan meningkatkannya dalam coaching itu kita berlatih yang tadi itu meningkatkan keterampilan bertanya, ya kitanya nanti saling bertanya dan menjawabnya itu kita perlu pelatihan lagi gitu, kita tingkatkan lagi, terus juga kita mengikuti kalau bisa ada pelatihan-pelatihan seperti ini lagi kita lakukan gitu ya Bu Amel ya, seperti itu. ya betul Mungkin sekali Bu Nur. mungkin itu ya Bu ya, jawaban-jawaban dari refleksi kita hari ini. Enggak Ibu, Ya, untuk yang terakhir yaitu benar. apa yang apa apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Saya merasa didengarkan dan dihargai oleh Bu Nur. Saya menceritakan bagaimana tentang keluhan siswa saya yang bernama Demba yang selalu super aktif di dalam kelas. Saya juga tadi sudah setelah sesi curhat, jadi saya tahu solusi yang akan saya hadapi dari perilaku anak yang selalu aktif di dalam kelas seperti itu. Solusi-solusi itu lah yang akan saya terapkan nanti ke depannya seperti itu Bu Nur Iya, untuk terima kasih. sesi umpan balik hari ini. Terima Terima kasih kasih Bu. itu saja. Saya juga merasa nyaman dan ngobrol dengan Bu Amel ya, Bu Amel ya. Betul Terima sekali kasih Bu Bu Nur. Amel. Kita Sama-sama. sama-sama berbagi pengalaman dan berbagi masalah sehingga dapat memecahkan solusi bersama. Makasih Bu Amel. Amin. Sama-sama. Eh, kita tutup kegiatan Sesi ya. coaching sesi kali ini.
dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.